Karena kasus COVID Corona, juga dana tidak tersalur baik kan. Semua pada berpikir kemana arah tujuan kita nanti. Apalagi di Papua 2021 habislah yang dibilang dana otonomi khusus. Sehingga ide saya berjuang selama 4 tahun, pas tahun ini 5 tahun baru berhasil. Untuk terutama rakyatku di Papua. Harus ada lapangan kerja, harus ada penghasilan yang tetap dan sejahtera lah mereka di Papua dan Papua Barat. Sudah mau berakhir, masyarakat di Papua masih begitu. Karena sistem birokrat yang tidak transparan sampai akar rumput masyarakat di Papua, di pelosok-pelosok. Di sistem kami dengan investor kami, besok begitu dapat rekomendasi dari Presiden atas nama negara, kami ini mulai bangun dari kampung, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dan semua tambang yang belum dikelola, semua kami yang kerjakan. Sudah diajukan ya? Sudah diajukan. Dan untuk bukti ada. Ini beberapa tambang yang mau dikelola yang sudah diajukan ke pihak eksekutif ya Pak ya? Iya. Apa ini kendala-kendalanya ini Pak Ferry? Tentang tinggal menjalankan ya? Ya, tinggal menjalankan. Luar biasa. Apa yakin optimis bakal? Ya 100% berhasil. Karena ini ya, ditunggu-tunggu. Ini izin Pak ya? Buat dapat. Jadi total dari tambang yang mau dikelola ada berapa ini kira-kira Pak Ferry? Adakah sekitar di atas 100-an, 100 atau di bawahnya nih Pak Ferry? Semua ada sekitar, dan semua ada di sini. Yang tidak dimiliki di dunia ini yang dicari dan direbut oleh negara-negara. Dan ini yang saya perbarui dan masih mantapkan. Oke, khususnya Biak ini Pak Ferry, selaku domisili tempat Pak Ferry ini, apa ini yang mau dikelola nih Pak Ferry? Tambang yang di Biak? Industri perikanan terpadu, kemudian jalan tol lintas kabupaten Biak Numfor sampai Kabupaten Superi, 26 km. 126 km Pak. Ya. Lalu kemudian Pak dengan pihak instansi terkait, baik itu dari pihak birokrasi Kemendes daerah dan juga Kemendes PDT Pak, apa yang menjadi sinergisitas ataupun tindak lanjut mereka sehingga ada yang dinamakan blueprint ini bisa menjadi sebuah sebuah proyek yang memang sudah layak secara holistik untuk bisa dijalankan. Seperti kata Pak Ferry kan menyatakan bahwasanya putra daerah Papua dan juga Pak Ferry juga merupakan perwakilan dari yang ada di mining potensial industri ini dan juga Saya kerja membangun ini dengan investor saya dengan pakai dana murni. Oh, dana murni, dana pribadi berarti Pak? Ya. Dana swasta murni. Dana swasta murni. Kalau kita pakai dana dari pemerintah atau negara pusat, kan belum tentu bisa bangun semua ini. Karena dana itu dikirim, diplotasi sesuai dengan dana istilahnya dana APBN, APBN itu atau APBD atau dana otsus. Tidak mungkin semua bisa bangun ini semua. Sehingga kami cari guide investor dari luar. Ada guide investor dari luar juga Pak ya? Investor itu dia cuma siapkan lending dana aja, yang kerja kami sendiri. Pak, maksudnya dengan adanya Jadi tuan di negeri sendiri. Tapi selama ini sampai otonomi khusus mau berakhir tahun depan. otsus ya Pak ya? Nah, buktinya mana? Oh, oke. Tapi sebelum berakhir otonomi khusus, saya ambil langkah selamatkan rakyatku di Papua. waktu itu? Saya sebagai juru bicara PT Orano, yaitu mewakili direktur utama Bapak Kapten Ferry Fernando Yensenom MPL, bahwa sejak saya mendampingi beliau menghadapi Pak Jokowi pada bulan Maret waktu acara HKTI, jadi akan mengadakan
pusat perikanan terpadu. Selama ini kan pusat perikanan terpadu adanya di Surabaya sama di Medan. Nah, nanti kita bikin untuk di timur, yaitu di Biak. Karena bagaimanapun kita jangan lupa datangnya Jepang itu pertama kali itu bukan lewat Sumatera atau Jawa atau Sulawesi, tapi lewat Biak. Kenapa? Karena Jepang melihat potensi strategis dari Biak itu sendiri. Akhirnya Bung Karno pun tertarik dengan Biak dengan mengundang Frans Kaseko ke Jakarta dan mengatakan mewakili negara bagian Papua untuk Republik Indonesia Serikat, RIS. Makanya potensi Biak ini luar biasa. Apalagi sekarang sudah memiliki 3 pahlawan. Ya. Mari kita mulai, karena bagaimanapun Pak Jokowi ini, nanti Pak Jokowi tidak akan terjadi keluh kesah antara BUMN dan sebagainya, kepentingan asing atau asing dan sebagainya. Cukup dengan tanah dari Papua ini dengan pertambangan fokus dan tidak mengambil dari anggaran APBN. Cukup Pak Jokowi mengiyakan aja dengan tanda tangan. Iya. Sudah sepakat? Itu sepakat, selesai. Investor pasti mengambil. Cukup dengan tanda tangan Pak Jokowi. Haluan namanya, mendingan pisah. Iya benar. Tapi Pak Jokowi itu nggak mungkin mau menjadikan Papua ini akan pisah. Terkait ini Pak Jalal, sinergis nawacita untuk sehingga Pak Jokowi ini tersadarkan dengan adanya PT Korano Biak Papua Indah ini. Jadi terkait dengan nawacita, sekarang ini sudah nggak berpikir nawacita lagi, tapi diperpadat menjadi pancacita. Jadi bukan 10 cita, tapi 5 cita. Karena kalau sama dengan Pancasila, yang kalau ditarik itu menjadi gotong royong kan, satu sila kan, Ekasila. Beliau ini terinspirasi oleh Paci, Papua Aceh. Nah kebetulan di samping kanan kita ini wartawati dari Aceh. Iya benar. Namanya dia. Iya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ikan kualitas tertinggi ada di Kepulauan Papua dan di Pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Spiori. Oh gitu. Dan mereka periksa kualitas ikan yang paling tinggi di 2 kabupaten ini, Biak Numfor dan Kabupaten Spiori. Di sekeliling tanah Papua, 2 provinsi ini mutunya kualitas tidak ada muara sungai, sehingga kadar garam itu tinggi. Kalau di Manokwari sampai di Merauke, dari Waropen sampai Jayapura, kadar garam rendah, sehingga ada pertemuan antara air asin dengan air tawar. Sehingga ikan pelagis ini dia hidup antara 2 air ini, sehingga kualitasnya rendah. Ya siap. Ya, di seluruh dunia tidak sama ikannya yang ada di Biak Dengan yang di Merauke sama yang di Manokwari ya? itu semua masih rendah. Itu Biak Numfor itu. Satu, tuna ada 2 jenis, sirip kuning, sirip biru. Terus itu ikan paling termahal di dunia. Terus Napoleon. Terus ikan kerapu, salmon. Kemudian udang lobster. Oh paham Setia ya? Untuk kawan-kawan media silakan.